Liputan terkini pemirsa, bencana tanah longsor melanda Kecamatan Bangtoro, Tapanuli Selatan pada Senin 18 Mei lalu sekitar pukul 7 malam, usai dilanda hujan deras. Dua warga, ibu dan anak, yakni Yasine Gulo berusia 43 tahun dan Sariman Gulo berusia 22 tahun dinyatakan hilang tertimbun material longsor. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Saya, Indah Kayla Olivia, terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum kita tahu cara mitigasi tanah longsor, kira-kira kalian udah tahu belum apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah pergerakan tanah, batu, dan material lainnya di lereng atau perbukitan yang turun ke bawah. Lalu, pergerakan ini tuh dikarenakan tanah sudah tidak bisa lagi menahan beban di atasnya dan menyerap air yang berlebihan. Penyebab utamanya yang sering terjadi karena curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama, sehingga tanah sudah tidak bisa lagi menyerap air yang banyak, lalu dia melembek dan turun ke bawah. Coba deh lihat eksperimen di depan kita ini. Di awal, kita bisa lihat lereng yang curam tapi penuh dengan tanaman hijau. Nah, pas disiram air yang ceritanya hujan deras, tanahnya aman-aman aja dan langsung menyerap air dengan gampang. Kenapa? Karena ada akar-akar pohon yang mengikat tanahnya. Jadi nggak bakal ada deh yang namanya longsor. Tapi ceritanya berubah total kalau pohon-pohon di atasnya ditebang sampai gundul. Yuk simak lanjutannya. Tanpa ada daun dan pohon yang melindungi, permukaan tanah langsung kena sengatan sinar matahari secara langsung. Efeknya, tanah jadi kehilangan kelembapan, kering kerontang, sampai akhirnya mengeras dan pecah-pecah. Nah, sekarang perhatikan pas hujan deras datang lagi. Karena kondisi tanahnya sudah terlanjur kering dan keras, tanah ini nggak bisa lagi menyerap air dengan maksimal. Air hujan malah masuk ke sela-sela retakan tanah dan bikin bebannya makin berat. Ditambah lagi, sudah nggak ada akar pohon yang menahan tanah itu. Hasilnya, tanah langsung amblas dan terjadilah longsor. Teman, selanjutnya kami akan membahas tentang mitigasi saat terjadi bencana tanah longsor. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ini ada mitigasi struktural. Mitigasi struktural berupa jalur evakuasi, tempat pengungsian, dan juga bangunan penahan bencana tanah longsor. Nah, sedangkan mitigasi non-struktural yaitu masyarakat harus melakukan evakuasi secara cepat, melarikan diri secara cepat ketika terjadi bencana tanah longsor dan juga mengikuti arahan petugas. Nah, mitigasi tanah longsor itu yang pertama ada mengevakuasi korban dari area longsor karena takut terjadinya longsor kembali. Dan yang kedua itu memberi bantuan seperti medis, membuat posko darurat, pakaian dan juga makanan. Dan yang ketiga membuat pembatasan di zona yang berbahaya. Dan yang keempat, memutuskan aliran listrik, gas, dan juga saluran air. Dan yang kelima, itu melakukan reboisasi kembali, menanam pohon akar yang kuat. Jadi dampak negatif dari tanah longsor dari segi lingkungan ada kerusakan ekosistem, dari segi sosial ada timbulnya korban jiwa yang mengakibatkan warga juga memaksa mengungsi di tempat-tempat yang tidak terkena longsor. Lalu di sisi ekonomi ada kerugian finansial yang besar. Nah, habis dampak negatifnya, saya akan menjelaskan dampak positifnya. Yang pertama itu bagi lingkungan adalah pembentukan lahan baru yang lebih subur di bawah lereng tersebut. Yang kedua itu buat sosial, membentuk solidaritas bagi kolaborasi antar pemerintah dan organisasi swasta. Yang ketiga itu ekonomi. Yang ekonomi itu lapangan pekerjaan yang baru sementara, ada yang penanganan, penyelamat, dan pembangunan ulang. Sekian dan terima kasih. Gimana nih dari video sebelumnya? Kalian jadi tahu kan cara menanggulangi bencana alam tanah longsor? Ayo jaga alam mulai dari kenali tandanya, hindari bahayanya. Bye!